bawa perpuluhan ke sana. 400 juga nggak cukup. Waktu itu dia sudah menikah. Istrinya juga insinyur. 400 saja nggak cukup. Kalau dikurangi lagi 10%, lebih nggak cukup lagi. Ya, kita diem. Bulan depan dia naik. Gaji 500.000. Dia bilang, tuh, nggak bawa perpuluhan, naik gaji. Ya kita nggak bisa ngomong. Nggak aja saya pokin, kamu sekolah tuh pakai uang perpuluhan jemaah. Saya nggak ngomong. Bulan ketiga, gajinya 600.000. Tuh, ngapa per bulan naik gaji? Bulan berikutnya dia nggak bilang lagi, tuh, enggak. Dia bilangnya begini sama saya. Heran ya, dulu saya kuli ngetek 60.000, kok rasanya cukup? Sekarang gaji kok segini, kok nggak cukup? Nggak cukup gimana? Gentar genteng bocor, mobil mogok, gigi sakit, bayar dokter, ada aja. Jadi kurang 600.000 tuh kurang. Saya bilang, Paulus, bawa perpuluhan. Dia diam. Tapi dia lakukan. Yang 400.000 perpuluhannya dipotong, 600.000 dipotong, yang 500.000 dia potong, dia kumpul. Waktu itu dia bawa perpuluhan dengan iman. Bulan depannya dia naik gaji 2 juta. Jangan tidak percaya, saudara. Ini adik saya sendiri. Sejak itu dia bawa perpuluhan dengan setia. Sampai dia dipanggil ke Kuwait, sampai dia dipanggil ke Qatar, sampai dia harus membor minyak, ya, dan sebagainya. Sayang ibu saya sudah tidak ada. Ayah pun sudah tidak ada. Kalau ayah ibu masih ada, dia sangat sayang sama adik saya ini, Paulus. Yo, belanja ke pasar. Saya tuh suka belanja. Kangkung, sadri, terong. Saya yang belanja tuh. Kentang, saya belanja mau jinggingan. Dikirkeun tah. Siganu melambai. Berat kan sini. Zaman dulu kan begitu. Di toko Jakarta kan ada jalan tuh, pasar. Nah, di situ. Lamun aya leuwihna beli pisang kersi Paulus tuh. Meuli cau kersi Paulus mun aya leuwihna. Beli teh 2, 3. Sampai dia jadi insinyur, sampai dia punya istri dari Muslim, terima Yesus, penuh Roh Kudus, bawa perpuluhan, jadi kaum wanita di lengkung kecil, sampai sekarang. Ikut Tuhan. Jangan tidak percaya. Tadi saya masih ketiduran 1 jam, saya mimpi. Ada orang kasih sama saya uang $50 Singapura. Ini buat om, saya ambil dengan tangan kiri. Lalu saya kasih sama penjaga WC. Lalu saya terbangun. Apa artinya? Saya tidak tahu. $50 loh, bukan 50.000. 500.000 tuh. Saya pegang dengan tangan kiri. Memang saya kalau sekarang kalau uang saya nggak pernah pikir. Orang mau kasih haleluya, orang tidak kasih haleluya. Itu tenang.
Kemarin 50 tahun pelayanan Ibu Pendeta Evi Kartini Salwik di Rengas Dengklok. Saya khotbah malamnya, besoknya perayaan. Dia lulusan angkatan 6. Setelah dia kasih kue sama suaminya, sekarang kasih kue potongan kedua untuk Pak Wandatu, guru saya. Ya udah, kasih sama saya. Kesempatan makan kue enak, saudara. Karena saya nggak boleh makan kue enak. Yang manis-manis nggak boleh. Karena ini di pesta, ya kesempatan lah. Di tengah kesempitan. Oh, kalau saudara tahu siapa Tuhan kita ini. Nah, kita tutup dengan ayat ke-7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Saudara tahu angin ribut, angin tofan, sampai penerbangan nggak boleh terbang. Itu kekuatannya sama dengan 500.000 bom atom. Coba, ayo, satu bom saja Nagasaki sudah hancur. Satu bom kedua Hiroshima hancur. 2 bom saja cukup. Ini 500.000 bom disamakan dengan angin ribut, angin tofan. Makanya penerbangan tidak boleh terbang. Terlalu keras. Tapi apa? Dia punya perbendaharaan angin. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Baru 1 minggu lalu di luar negeri direkam kilat yang paling lama, 11 detik. Memanjang berapa kilometer. Lama sekali. Putih. Dan itu di Rusia, saudaraku, rusa 300 rusa mati kesambar halilintar. Ya aku teng-tengan 300 rusa mati oleh halilintar. Nggak ada besi dia. Di Kerawang, saudaraku, pemain sepak bola ada wasit pakai peluit, hujan besar. Titit berhenti hujan, titit kilat nyamber ini peluitnya mati orang. Ada orang Tapanuli, teman saya main golf di Soekarno Hatta, hujan, udah dibilang pakai halus itu sirine, sudah mesti balik. Dia lagi angkat begini mau pukul, kena halilintar, saudaraku. Is dead hitam. Mayatnya saja hitam. Belum meninggal aja udah hitam. Sekarang tutung mehong hitam, saudara. Itu Tuhan kita. Luar biasa. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main. Ada 2 sahabat ya. Masih mau dengar? Ada 2 sahabat yang ngobrol. Duduk di bawah pohon beringin. Yang satu bilang teh ya, rada botak kepalanya kayak saya. Tuhan teh nggak adil. Nggak adil gimana? Masa ini pohon beringin gini besar, buahnya segede-gede kecil gini. Sedangkan itu pohon semangka di bawah, daunnya besar, buahnya segede-gede. Itu melon pun gede pisan. Nggak seimbang. Kudunya melon itu ada di pohon beringin, itu baru seimbang. Pohon yang buah kecil ada di bawah. Ya kamu nggak bisa bilang begitu. Tuhan mah adil. Adil nggak adil Tuhan mah. Begitu nggak adil, itu buah jatuh satu pas kepalanya, letak. Nah, kata temannya, ayo, kalau kamu yang jadi Tuhan, kamu duduk di sini, buah itu segede melon, jatuh ke atas kamu. Haleluya.
Coba kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He causes, ia menyebabkan, the vapors, menguapnya, to ascend from the ends of the earth. Jadi ada uap yang keluar dari ujung bumi. He maketh lightnings for the rain. Dia membuat kilat untuk hujan. Sejodoh. He bringeth the wind out of his treasuries. Dari perbendaharanya. Dia bawa angin. Haleluya. Dia bawa. Coba Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam siapa yang ciptakan alam semesta? Yesus. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau? Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Berarti semua malaikat harus menyembah Yesus. 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi apa? Badai. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Itu Tuhan. Badai itu Tuhan punya. Dulu nama badai itu perempuan. Katrina. Badai Katrina. Satu Mississippi kebanjiran. Satu kota habis saja. Sekarang ada Garut. Saya tidak tahu ini nama badainya. Badai si Aib, si Saipudin apa. Sampai hancur semua. Masuk kota itu sungai. Sungai Cimanuk. Masuk kota. Belum pernah Garut banjir. Dari zaman tahun 45 aja saya belum lahir. Belum pernah Garut kena longsor seperti itu. Sekarang satu kota mati. Sumedang ikut-ikutan. Longsor 2 kali. Ayo. Mau lawan Tuhan? Alam pun tidak bisa dilawan. Makanya kalau mau tidur, sembahyang dulu. Sebab kalau sembahyang dulu, kalau ada apa-apa, kita selamat. Ya, jangan sebelum tidur nonton film silat. Oh, silatnya juga melambai. Haleluya. Maka kalau siswa disuruh kasih tugas, kerja. Sebab engkau malaikat-malaikatnya Tuhan. Ya, yang malas-malas tidak akan dipakai Tuhan. Benar. Tuhan tidak pernah pakai orang malas. Masuk sebelum direktur ada. Pulang setelah direktur tidak ada. Kalau di kantor. Kalau pendeta bangun sebelum gembala bangun. Tidur setelah gembala tidur. Itu pengerja. Waktu gereja ini dibangun, ada satu pengerja saya suruh
Kamu awasi yang kerja. Begitu awasi, saya datang pakai motor. Dia duduk di depan loh, di depan. Dia jongkok. Ada lalat sini. Coba. Saya diam-diam pelan-pelan. Saya bilang, hai! Lompat dia. Oh, aduh, saya kira ada apa. Ya ini kamu ngawasin apa tidur? Saya nggak dengar lagi dia dipakai Tuhan apa enggak. Ya. Kalau halilintar nurut sama Tuhan, angin, ombak, dan gelombang nurut sama Tuhan. Hei angin dan ombak, diam, teduhlah engkau. Bagaimana saudara? Menurutkah kepada firman Allah? Pemain musik.